Sama. Terus yang kedua, di sini kalau dari panitia ini mintanya mahasiswa dapat mengetahui proses berwirausaha. Ya, kalau di sini saya ubah kalimatnya, kalau tadi kita sudah tahu kenapa harus agripreneur, kira-kira kita mau mulai dari mana? Karena biasa yang pertanyaannya orang di luar sana, Kak, kalau misalnya mau usaha apa bagus, bisnis apa bagus, atau mulai dari mana? Nah, kalau saya mungkin bisa tunjukkan dalam bentuk 3 langkah seperti ini. Ada list produk, ada filter, ada validasi. Oke, lanjut. Namun sebelum kita masuk di 3 tahapan itu, list produk, filter, dan validasi, adik-adik harus punya fondasi. Fondasinya apa? Fondasinya itu strong why dan mindset-nya. Jadi pastikan sebelum adik-adik terjun ke dunia kewirausahaan, terjun ke dunia entrepreneur, adik-adik itu harus perkuat atau tahu alasan terkuatnya kenapa saya harus terjun ke dunia itu. Dan ini sebenarnya umum juga. Ini tidak harus strong why dan mindset itu tidak hanya berbicara di entrepreneur, tapi berbicara untuk bidang-bidang yang lainnya. Hanya di sini tetap harus saya tampilkan bahwa ketika kita ingin memulai sesuatu, adik-adik itu harus punya alasan yang kuat. Kalau adik-adik tidak punya alasan yang kuat, tidak punya strong why, saya yakin adik-adik tidak bisa melewati sampai batas akhir. Sama halnya, saya kasih contoh sederhana lah. Adik-adik masuk agribisnis sekarang, adik-adik punya tidak strong why? Atau adik-adik tahu tidak alasannya kenapa masuk di jurusan ini? Kalau adik-adik tidak tahu apa strong why-nya, saya yakin adik-adik cepat lelah. Tapi kalau misalnya adik-adik tahu strong why-nya apa, tahu alasan terkuatnya kenapa bisa ada di agribisnis, saya yakin walaupun adik-adik lelah, tahu cepat untuk bangkitnya. Karena adik-adik tahu apa yang ingin dicapai, kenapa saya harus ada di sini, atas alasan apa saya ada di tempat ini. Sama halnya kalau kita berbicara entrepreneur, kalau adik-adik tidak punya strong why yang jelas, yang bisa diukur, apa alasan terkuatnya, itu saya yakin adik-adik akan lelah atau mungkin akan berhenti di tengah jalan. Itu untuk strong why-nya. Yang kedua, mindset. Jadi mindset-nya ini atau pola pikirnya dibenarkan. Adik-adik itu masuk di dunia entrepreneur. Kalau karena ini kita berbicara kewirausahaan ya. Adik-adik masuk di entrepreneur, itu pola pikirnya seperti apa? Kalau adik-adik pola pikirnya sebelum masuk itu misalnya pola pikirnya itu ada mental block. Ada mental block bahwa saya tidak jago jualan misalnya, atau misalnya jualan itu kayak cari untung dikit saja, di orang lain dirugikan seperti itu mindset yang salah. Jadi kalau misalnya mindsetnya juga tidak benar, walaupun kita melaksanakan ketiga tahap yang ada di bawahnya ini, ya saya yakin juga akan setengah-setengah aja hasilnya. Jadi kalau adik-adik mau hasilnya yang full, ya strong way-nya diperkuat, alasannya semakin kuat semakin bagus, mindsetnya tentang pekerjaan tersebut atau kewirausahaan tersebut itu benar. Adik-adik tidak punya mental block. Di dalam mental block itu kayak hambatan mental, sehingga kita sehingga bisa membuat kita ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Itu adik-adik harus identifikasi. Kalau misalnya saya ditanya, Kak, bagaimana caranya menentukan strong way atau membenarkan mindset, saya tidak bisa jawab karena itu kembali ke orang masing-masing. Setiap orang yang punya strong why sendiri-sendiri dan mindsetnya masing-masing. Dan itu biasanya sifatnya unik. Kalaupun misalnya sama, ya mungkin ada yang sama, tapi kalau saya pribadi saya akan kembalikan ke orangnya. Silakan gali sendiri. Oke, itu mungkin untuk fondasinya. Terus untuk prosesnya atau tahapannya, adik-adik kalau misalnya bingung mau mulainya dari mana, nih saya kasih tahapannya. Ada list produk, ada kemudian filter, kemudian validasi. Di tahapan pertama itu list produk. Jadi adik-adik silakan di tahapan ini caranya adalah ambil kertas. Misalnya ya nanti dipraktekkan ambil kertas. Kemudian silakan saja tulis macam-macam produk. Apa yang Anda senangi. Misalnya di kehidupannya adik-adik, hal apa sih yang kalian suka lakukan? Misalnya memancing, berarti tulis saja produk-produk yang berkaitan dengan memancing. Atau mungkin suka bersepeda,
Ya, adik-adik silakan tulis semua produk yang berkaitan dengan sepeda. Atau adik-adik suka memasak, silakan adik-adik tulis semua produk yang berkaitan dengan memasak, seperti itu. Yang jelas, untuk poin pertama di list produk, adik-adik itu bisa list produk berdasarkan apa yang kalian senangi. Terus yang kedua, itu apa yang kalian pakai. Apa yang kalian pakai. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin pakai motor misalnya. Ya, adik-adik tinggal cari, kalau misalnya kita sering pakai motor atau pakai mobil, kira-kira produk apa yang berhubungan dengan mobil atau motor tersebut. Atau mungkin sehari-hari adik-adik pakai pakai smartphone atau konsumsi makanan tertentu misalnya. Ya, adik-adik di situ bisa lihat kira-kira produk-produk yang berhubungan dengan produk yang kalian sering pakai ini apa saja. Nah, terus yang ketiga, apa pengetahuan unik Anda? Jadi kalau misalnya adik-adik itu punya pengetahuan yang unik yang mungkin beberapa orang tidak memiliki, atau mungkin lebih bagusnya adalah cuma adik-adik yang tahu, itu juga bisa menjadi produk untuk adik-adik. Bisa diturunkan menjadi jasa tertentu. Misalnya saya kasih contoh, tadi di CV saya, di slide ataupun dibacakan sama pimpinan sidang, di situ kan ada tertulis ya, lokal SEO spesialis. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk pengetahuan yang unik, karena tidak banyak orang yang mengetahui terkait dengan lokal SEO seperti itu, dan itu bisa kita jual tentunya ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau misalnya kita jual kan tentunya kan kita dapat untung kan ya dari pengetahuan unik yang kita miliki. Nah, jadi di tahapan pertama ini pastikan adik-adik ngelis saja dulu, tidak usah dipikir bagaimana nantinya, bagaimana bisa dijalankan atau tidak. Yang jelas list saja dari 3 poin yang ini. Apa aktivitas yang kalian senangi, apa yang kalian pakai, dan apa pengetahuan unik adik-adik, itu di list semua. Nah, nanti setelah list, anggaplah ada 100 list yang di list ya. Selanjutnya kita filter. Nanti di tahap kedua baru kita akan saring. Mana nih yang kira-kira bisa kita jalankan. Nah, di filternya ada di sini ada berapa indikator nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 indikator. Yang pertama, pastikan kalau misalnya kita jualan produk itu untung. Karena kalau berbicara bisnis, tentunya harus untung. Kalau tidak untung namanya hobi. Jadi pastikan kalau adik-adik jalankan suatu usaha, pastikan untung. Kalau di sini misalnya saya kasih target itu minimal 20%. Nah, terus pastikan kalau misalnya kita jualan produk itu ukuran pasarnya besar. Sebisa mungkin size marketnya atau ukuran pasarnya itu lebih calon konsumennya itu lebih dari 1 juta orang. Terus adik-adik juga mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait dengan produk tersebut. Terus kompetisinya juga sehat. Kompetisinya sehat itu salah satu contohnya adik-adik bisa lihat. Kalau produknya itu main perang harga, itu termasuk kategori kompetisi yang tidak sehat. Mending hindari untuk produk-produk yang berkaitan dengan perang harga. Itu saran saya. Terus yang kedua, apakah suplainya banyak? Ini perlu dipertimbangkan dari awal, karena kalau misalnya tiba-tiba kita banyak orderan, apakah produk itu bisa disediakan sebanyak itu. Terus tentunya berbicara kualitas, dan yang terakhir itu berbicara scalable-nya. Apakah produk itu atau usaha yang ada di list produk itu bisa tidak kita kembangkan dengan skala yang lebih besar. Jadi di bagian kedua ini, di bagian filter, adik-adik itu harus memfilter dari 7 indikator. Nanti lebih jelasnya saya kasih di slide terakhir bagaimana kita memfilter dari list produk yang ada. Anggaplah dari 100 tadi yang di list produk, terus kita filter, kita dapatnya 3 dengan indikator atau dengan skor tertinggi. Nah, ketiga produk ini itu adik-adik harus validasi. Validasi, kalau di sini saya sarankan, coba anggaplah yang lolos dari 100 kemudian jadi di filter jadi 3, anggaplah frozen food ya. Tadi frozen food toh misalnya kayak kentang-kentang atau ayam yang didinginkan seperti itu. Itu produknya adik-adik bisa ambil sampel dulu, kemudian adik-adik silakan tes market dengan cara jualan secara offline. Kenapa harus offline? Saya tidak menyarankan online di awal untuk validasi, karena kalau online kita tidak kemungkinan untuk kita dapat feedback atau umpan balik itu tidak sebanyak ketika offline. Coba bayangkan kalau adik-adik yang lagi
penggalangan dana ya untuk kegiatan inaugurasi misalnya. Itu lebih bisa kita dapatkan feel umpan baliknya orang kenapa dia tidak mau beli produknya kita dibanding kalau misalnya kita tawarkan secara online. Seperti itu. Makanya adik-adik harus bawa produknya, ketemu sama customernya, calon customernya, kemudian tawarkan. Kalau misalnya dia tolak, tanyakan kenapa ditolak. Seperti itu. Dari situ, itu kita mendapatkan feedback atau mendapatkan data untuk perbaikan produknya kita. Dimana dari feedback itu, akhirnya nanti kita akan mengambil keputusan apakah kita akan melanjutkan produk tersebut ataukah kita perbaiki berdasarkan saran dari calon customer, ataukah kita ganti saja sekalian, jangan yang itu, kita ganti lagi dari list-list yang ada yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Jadi seperti itu saja. Kalau ditanya bagaimana prosesnya, ya mungkin saya lebihnya kita mulainya dari mana dulu. Mulainya dari mana, adik-adik silakan jalankan ketiga tahapan ini, ketiga proses ini untuk menemukan, istilahnya untuk menemukan winning product atau produk yang unggul. Tentunya dibarengi dengan strong why dan mindset yang benar. Oke.